Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jaddihi wa jaddatihi wa ahli baitihi kiram syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma inna hadrati ikhwanina wa ahliya wa muslimin wa syuhada wa salihin wa mu'minin wa muslimin wa sahabati wal qarabati wa tabi'in tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syai'un lillahi lahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum jamaah pengajian minggu pagi di Masjid Jami' Al-Muqaddim. Hadani Allah, puji syukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bisa duduk di minggu pagi ini seperti biasa dalam rangka thalabul ilmi ridhollahi ta'ala. Agar yang belum niat sekarang diniati niat mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma ridhollahi ta'ala wa littiqa mardatika lillahi ta'ala. Niat kita mencari ilmu ingin mendapatkan ridho Allah, mencari ridho Allah. Mudah-mudahan langkah kita, duduk kita di sini mendapatkan ridho Allah. Sejak mencari ilmu menghilangkan kebodohan. Amin ya Allah, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum. Kemarin kita membahas tentang murtad i'tiqadi, ya, masih murtad i'tiqadi. Dan kita sampai kepada ragu faminal awal asyakku fillah. Jadi di antara murtad i'tiqadi itu adalah ada ragu terhadap Allah.
fi rasulihi atau ragu terhadap Rasulullah, awil Quran ragu terhadap Al-Quran, awil yaumil akhir atau ragu terhadap hari akhir. Sampai mana? Sampai wa'ikam. Sekarang kita baca dulu halaman 10 ya, yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halala atau menghalalkan, muharraman yang dihalalkan, bil ijma' berdasarkan kesepakatan para ulama, makluman yang sudah maklum, yang sudah diketahui, minad dini dari agama, biddarurati dengan terpaksa, mimma dari sesuatu, la yakhfa yang tidak samar lagi, alaihi terhadap sesuatu itu, kazina seperti zina, wal liwaq dan wati, wal qatli dan membunuh, was sariqah was sirqah dan mencuri, wal ghasab dan menggasab, au harrama atau menghalalkan, halalan yang dihalalkan, kadzalika begitu juga, kalbaini seperti jual beli, wan nikahi dan nikah, au nafi ujubin, au nafi ujubin ya, atau menafikan, meniadakan kewajiban, mujma'in yang sudah disepakati, alaihi terhadap sesuatu itu, kadzalika seperti itu, as-sholawatil khamsi seperti sholat 5 waktu, au sajdatin ataupun sujud, minha dari sholat, wa zakati seperti zakat, wa shaumi dan puasa, wal haji dan haji, wal wudu'i dan wudu, au aujaba atau mewajibkan, malam yajib sesuatu yang tidak wajib, ijma'an berdasarkan kesepakatan para ulama, kadzalika seperti itu juga, au nafiya masyru'iyatin atau menafikan, meniadakan ibadah yang telah disyarakkan, yang telah disyarakkan ya, disyariatkan, mujma'in alaih yang telah disepakati oleh para ulama, kadzalika seperti itu, karrawatib seperti sholat rawatib, au azama atau mengazam, berniat ya, berencana, alal kufri untuk kufur, fil mustaqbal pada waktu yang akan datang, au ala fi'li syai'in atau terhadap mengerjakan sesuatu, fil hali pada waktu itu, mimma dzukir dari yang telah disebutkan, au taraddada atau ragu ya, fihi di dalam kekufuran, la waswasuhu tidak waswasnya, au ankara disampaikan, au ankara atau inkar,
suhbata Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu, terhadap sahabat Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, au risalata, atau ragu terhadap utusan wahidin, salah seorang minar rusuli, dari para rasul, mujma'in, yang sudah disepakati, ala risalatihi, terhadap kerasulannya, au jahda, atau mengingkari harfan, salah satu huruf, mujma'an alaih, yang sudah disepakati oleh para ulama terhadap itu, minal Qur'ani, dari Al-Quran, auzada, atau menambahkan satu huruf, harfan, satu huruf, fihi, di dalam Al-Quran, mujma'an, yang sudah disepakati, ala nafihi, terhadap tidak adanya, tidak ada harap itu ya, mu'taqidan, dengan meyakini, dengan meyakinkan ya, annahu, sesungguhnya huruf itu, huruf masih membahas, annahu, huruf itu, minhu, termasuk huruf Al-Quran, au kadzaba, atau mendustakan rasulan, rasul, au naqasahu, atau mengurangi para rasul, au sogoro, atau mengecilkan ismuhu, nama rasul, bikos ditahkirihi, dengan tujuan menghinakan rasul itu, au jawaza, atau menganggap, membolehkan nubuwata ahadin, terhadap kenabian seseorang, ba'da nabiyina, setelah nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kemarin kita sampai kepada ragu terhadap adanya pahala dan siksaannya, awil sawabi awil iqobi, ragu terhadap pahala atau siksaan, itu termasuk murtad i'tiqadi, berkeyakinan bahwa pahala dan siksa itu tidak ada, tidak mungkin ada gitu ya, benar tidak gitu, pahala itu ada karena barangkali tidak kelihatan gitu ya. Pahala sebuah bahasa dari Gusti Allah, ajrun, terhadap sesuatu. Jadi karena ada dua kan, ada taat, ada maksiat. Kalau taat mah pahala, kalau maksiat dosa. Kemudian juga kalau meninggalkan maksiat pahala, kalau meninggalkan kewajiban, meninggalkan fardu, meninggalkan taat pada Allah, dosa. Jadi ada 4 sebetulnya ya. Jadi hubungannya antara sawab dan iqob itu ada 4. Artinya begini, untuk sawab ada 2, pahala itu kita itu dapat 2 Pak Ibu. Pahala itu ya dari mana? Yang pertama dari mengerjakan apa? Mengerjakan taat. Kalau mengerjakan taat dapat pahala. Yang kedua juga kita dapat pahala. Dapat pahala dari apa? Dari meninggalkan maksiat. Begitu. Kita meninggalkan maksiat dapat. Cuman bedanya begini, kalau kita dapat pahala dari melakukan ketaatan berarti double. Ya. Ketika kita melakukan taat berarti kita kan tidak melakukan maksiat. Tapi ini mah tidak melakukan maksiat pada Allah. Nah, itu berarti satu. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin sebetulnya nama
berbahagia bagi seorang mukmin dari mulai tidur sampai tidur kembali itu semuanya ibadah, semuanya amal, mendapatkan pahala asal kita tidak maksiat saja. Asal tidak maksiat saja. Maka ada para ulama yang mengatakan ibadah termasuk ibadah pada akhir zaman itu nanti bukan melakukan taat tapi tidak melakukan maksiat saja, bahkan tidur seperti ya tidur saja. Tidur kan terhindar dari maksiat ya. Itu insya Allah dapat ibadah. Tapi alangkah lebih baiknya daripada tidur ya baca Al-Quran, gitu kan, baca sholawat, atau mendapatkan pahala dari Allah karena mengerjakan sunnah. Au nahwi dzalik atau semisalnya itu mimma wa mujma'un alaih. Selain dari itu juga kita ragu terhadap sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama gitu ya. Awi taqoda fikda sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibah lahu ijma'an. Atau kita itu meyakini Allah itu tidak memiliki sifat-sifat yang wajib gitu. Karena barangkali kebanyakan dari kita itu adalah paham, juga ada paham Asy'ariyah ya, paham Abu Mansur Al-Maturidi gitu ya. Kemudian paham Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dari sananya Syekh Imam Al-Ghazali yang sudah di muktabar, i'tiqad keyakinan yang sudah muktabar itu yang sudah diakui. Di dalamnya kita ada dari kecil lah, bahkan dari kecil kita mempelajari sifat 20 gitu ya, sifat wajib bagi Allah gitu. Nah, itu kan sebagai pola, sebagai metode dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam mendekatkan gitu, dalam metode pendekatan untuk takrif ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang tidak mengakui terhadap sifat-sifat wajib bagi Allah, Allah tidak mungkin wujud, enggak ada, Allah enggak ada. Kan sifat wajib bagi Allah ada 20 misalkan gitu ya. Ada wujud, qidam, baqo, khulafatul hawadis. Allah tidak memiliki sifat wajib, tidak memiliki sifat wujud. Atau di sininya dicontohin kal ilmi, seperti sifat ilmu. Seseorang yang meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat wajib seperti sifat ilmu gitu. Ilmu itu kan mengetahui ya. Allah mah tidak mengetahui sifat ilmu, tidak ada. Allah mah tidak memiliki sifat ilmu, tidak memiliki sifat hayat, tidak memiliki sifat wujud gitu ya. Maka itu adalah murtad i'tiqadi. Karena ya makanya kita harus mempelajari dulu sebelumnya para sepuh-sepuh kita yang terdahulu, sebelum melanjut kemana-mana itu ya, bahkan dijadikan sebuah pujian di kampung-kampung mah gitu. Diajarkan sifat 20, sifat mustahil 20, namanya aqaid sekat, akidah sekat. Itu ya, sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4, sifat jaiz bagi Allah 1, sifat mustahil bagi Rasul 1. Semuanya jadi 50. Diajarkan pada putra-putri kita, dan sekarang pun di zaman modern hal seperti itu harus diajarkan oleh kita kepada putra-putri kita sebagai pendekatan ma'rifatullah. Kalau tidak diajarkan ya takutnya nanti termasuk murtad. Anak-anak kita tidak diajarkan sifat 20, dikiranya itu tidak termasuk gitu ya. Nah, seseorang yang beriktikad Allah tidak memiliki sifat-sifat wajib
seperti ilmu, sifat ilmu, maka itu termasuk murtad i'tiqadi. Au nasabalahu sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an, atau menisbatkan kepada Allah itu, menisbatkan Allah itu memiliki sifat yang wajib dibersihkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki harus memiliki sifat tanzih. Tanzih itu kebersihan dari Allah. Allah itu harus bersih dari sifat-sifat kekotoran, ya. Itu Allah Maha Suci. Ini mah mensifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat seperti kal jismi di sini. Kal jismi seperti Allah itu memiliki jisim, bertubuh. Dan ini adalah pandangan-pandangan firqah Mujassimah. Mujassimah itu adalah sebuah firqah aliran di dalam Islam bahwa Allah itu berjisim. Sementara kan di dalam akidah Asy'ariyah mukhalafatul lil hawadis, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Yang berjisim kan makhluknya, ya, berjisim, bertubuh. Jadi Allah tidak berjisim, tidak bertubuh, begitu. Nah, seseorang yang menisbatkan kepada Allah bahwa Allah itu memiliki sifat jisim, maka itu adalah murtad i'tiqadi. Atau memberikan sifat kepada Allah dengan sifat yang jelek-jelek artinya. Padahal Allah mah memiliki sifat kebersihan, sifat yajibu tanzihu, wajib kepada Allah memiliki sifat-sifat yang memuliakannya, begitu, gitu ya. Maka seseorang yang menisbatkan kepada Allah memiliki sifat-sifat yang tidak bersih dari sifat-sifat makhluk, maka itu adalah murtad i'tiqadi. Makanya kita harus berhati-hati di dalam berakidah. Ya tadi akidah aqaidul iman yang 50-nya harus betul-betul ngolotok supaya kita terhindar dari akidah-akidah yang jelek, dari akidah-akidah khabithah. Itu ya. Allah tidak berjisim. Allah tidak seperti kita yang berjisim, hanya makhluk. Jadi bagaimana mukhalafatul hawadis, ya Allah mah beda dengan makhluknya, tidak kebayang seperti apa ya. Kecuali nanti di surga kita bisa melihat tadi, kita bisa melihat Allah, walaupun kita melihat Allah juga tergantung dengan amaliyah kita, tergantung dengan keyakinan yang sebetul-betulnya nanti. Selanjutnya, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk murtad i'tiqadi juga ini ya. Au halala muharraman, atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah bil ijma'i, berdasarkan kesepakatan para ulama, makluman minad-din, yang sudah maklum dari agama. Bidarurati mimma la yakhfa alaihi, secara betul-betul menghalalkan yang sudah diharamkan oleh Allah, yang sudah biasa maklum dari agama, ya. Contohnya seperti apa? Kazina. Zina kan haram. Wah, kalau nggak haram. Seseorang yang beriktikad bahwa zina tidak haram atau menghalalkan zina, itu adalah murtad i'tiqadi. Awil liwat, atau wati. Kalau zina mah dari depan, kalau wati mah dari belakang, ya. Awil qatli, atau membunuh. Wasil qati, atau mencuri, wal gosok dan gosok. Ini salah satu di antaranya. Jadi seseorang yang meyakini seseorang yang menghalalkan yang sudah diharamkan oleh Allah. Zina kan haram, tapi dia beriktikad bahwa zina tidak haram, zina itu halal. Contohnya wati itu mendubur ya dari belakang, memuaskan hawa nafsu syahwat tapi dari belakang. Itu ya, tapi kepada orang lain ya. Itu adalah wati.
haram, tapi seseorang itu menghalalkannya. Awil qatli, membunuh haram, tapi ini malah dia menghalalkan. Mencuri, ya kalau mencuri mah tidak diketahui ya, dan tidak bermaksud untuk mengambil, tapi betul-betul bermaksud. Kalau gosok mah ngambil, tapi iya ada waktu, ada saatnya, barangkali nanti bisa dikembalikan kalau ingat, kalau tidak ingat harus diambil. Gasan. Au harrama halal, yang termasuk murtad i'tiqadi juga. Kalau tadi mah menghalalkan yang haram, sekarang mah mengharamkan yang dihalalkan, mengharamkan yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kal bai'i, seperti jual beli, wan nikah dan nikah. Jual beli ya. Wan nikah dan nikah, jelas. Au nafiya wujubin mujma'in alaih, atau menafikan, meniadakan, itu ya, meniadakan hukum kewajiban terhadap yang sudah disepakati oleh para ulama, sudah maklum juga dari agama. Seperti apa? Kasolatil khamsi, seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tidak wajib, tidak usah. Ya apa? Laksanakan sholat 5 waktu, sholat duhur, apa? Nah gitu ya. Orang yang dalam hatinya menafikan kewajiban yang sudah diwajibkan oleh agama, oleh syarak, contohnya sholat 5 waktu gitu ya, awiz zakat, awas saum, wal haji, wal wudu, itu sudah jelas kan. Dia meniadakan kewajiban-kewajiban kefarduan itu, maka dia termasuk murtad i'tiqadi. Tapi di sini ada au sajdatin, atau sujud di dalam sholat, itu ya, ini masih termasuk sholat. Au sajdatin, atau sujud di dalam sholat. Sujud di dalam sholat yang tidak wajib gitu. Ruku yang tidak wajib. Meniadakan kewajiban rukun sujud di dalam sholat termasuk murtad i'tiqadi juga. Itu ya. Was zakat, was saum, wal haji, wal wudu. Zakat, meniadakan kewajiban zakat, kewajiban saum, kewajiban haji dan wudu. Maka murtad itu ini i'tiqadi. Au jaba malam yajib ijma'an. Sekarang mah termasuk murtad i'tiqadi teh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dari agama. Menurut agama teh ini teh tidak wajib, tapi malah mewajibkan. Bagus enggak ya? Begini. Misalkan kalau sholat duha sholat sunnah ya. Sholat duha sunnah, sholat tarawih sunnah muakkad, sholat tahajud sunnah. Kecuali Kanjeng Nabi ya. Kalau Kanjeng Nabi mah sholat tahajudnya wajib gitu ya. Bagi kita mah, bagi umat-umatnya mewajibkan. Oh, sholat tarawih teh wajib. Kalau tidak sholat tarawih, pokoknya nggak mengaku bahwa sholat tarawih teh wajib begitu. Atau sholat witir itu wajib ya. Itu mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh agama, maka itu termasuk murtad i'tiqadi. Au nafiya masyru'iyatin mujma'in alaih, atau menafikan, meniadakan hukum syariat, kesyariatan yang sudah disepakati ya. Itu karawatib, seperti sholat rawatib. Sholat rawatib termasuk masyru'iyah, termasuk yang disunahkan. Menghilangkan, meyakini kesyariatan, bentuk syariat ibadah yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat rawatib, sholat yang mengikuti sholat fardu ya, ada qabliyah, ada ba'diyah. Tapi dia malah mengiktikadkan, meyakini, beli usaha. Dan itu tidak disyaratkan. Sholat rawatib itu tidak disyaratkan dari agama, bukan termasuk syarat. Itu mah cuman buat-buatan saja, cuman bikin-bikinan saja. Padahal itu sudah disyariatkan, ada hadisnya dari Kanjeng Nabi
begitu. Nah, meniadakan kesyariatan dari sholat rawatib atau hal-hal yang lain yang sudah disepakati dari syarak, maka itu termasuk murtad i'tiqadi, murtad dari sisi keyakinan. Au azama alal kufri fil mustaqbal, atau berniat atau berencana untuk kufur fil mustaqbal pada nanti masa yang akan datang. Wah, nanti mas saya, nanti ya, atau besok saya akan kufur gitu. Saya akan melakukan kekufuran gitu, atau apa ya, musyrik akan menyembah berhala ya gitu ya. Tapi berencananya sekarang, maka pada waktu itu juga sudah termasuk murtad itu. Au ala fi'lin syai'in fil hali mimma dzukir, atau mengerjakan sesuatu pada waktu itu. Jelas kalau pada waktu itu saya mau kufur sekarang gitu ya. Itu tidak boleh, termasuk murtad i'tiqadi gitu. Au taraddada fihi, atau ragu-ragu di dalam kekufuran itu. Kufur enggak, kita akan kufur atau enggak gitu. Berniat ya, tapi tidak melakukan. Saya kufur atau enggak ya, mau kufur atau enggak. Kalau kufur begini enggak. Barangkali kalau keluar dari Islam gitu ya, kalau melakukan kemusyrikan atau ada yang mengiming-imingi gitu ya, ayolah kufur, ayolah masuk agama yang lain. Kalau masuk, nanti saya masih ragu-ragu kufur atau enggak, kufur atau enggak. Pas waktu ragu-raguan itunya saja sudah kufur. Ya, harus jelas. Apalagi masuk kufur, udah saya kafir, saya masuk pada agama ya sudah kufur. Ragu-ragunya saja sudah kufur, bimbangnya saja sudah kufur. Ya, harus tegas. Enggak, saya mah enggak mau masuk Islam saya. Gitu ya, subhanallah ya, karena ya harus jelas di dalam beragama itu, harus jelas, gak boleh ragu-ragu, ramyang-ramyang gitu ya, bayang-bayang tidak. Au angkar subata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, atau inkar kepada kesahabatannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di sini mah contohnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama yang lain juga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Khulafaur Rasyidin. Kita ragu terhadap kesahabatannya beliau. Begitu. Mengapa di sini Syekh Thohir, Syekh Nawawi menjelaskan ini? Karena barangkali juga ada, yaitu firqah yang masuk agama Islam yang tidak mengaku kesahabatannya beliau, kekhalifahannya beliau. Karena yang diaku oleh mereka itu adalah Sayyidina Ali saja. Maupun ya, yang itu ya, misalkan Sayyidina Abu Bakar itu termasuk makar, Sayyidina Umar juga sama, Sayyidina Utsman. Artinya kekhalifahannya itu tidak tepat. Karena yang tepat menurut firqah dia, menurut aliran dia, itu adalah hanya Sayyidina Ali saja. Begitu. Itu ya. Itu yang dikenal gitu. Syiah. Iya, gitu ya, golongan-golongan beliau. Kita mah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui Sayyidina Abu Bakar iya, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga iya. Walaupun di dalamnya bukan proyek politik di dalamnya tentunya ada pada zaman khalifah juga, tapi sebagai umat Rasulullah yang betul-betul kita mengakui keempat kesahabatan itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ya. Ada Syiah, ada Khawarij gitu ya, gitunya. Kita seseorang yang ingkar terhadap sahabatnya, kesahabatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka itu adalah murtad i'tiqadi begitu. Au risalata wahidin minar rusuli, atau ingkar kepada risalahnya salah seorang dari Rasul yang sudah kita ketahui mujma'an ala risalati, yang sudah disepakati dari kerasulannya. Misalkan begini, Rasul yang sudah disepakati ada 313, yang diketahui kan ada 25.
Ada Nabi Adam, Idris, Nuh sampai kami Nabi Muhammad. Kita tidak mengakui, kita mengingkari Nabi Soleh mah bukan nabi, Nabi Soleh mah bukan nabi, gitu ya. Tidak ada, karena tidak kecerita atau gimana. Padahal itu sudah jelas bahwa Nabi Soleh itu adalah sudah disepakati, termasuk Nabi yang 25, Rasul yang 25 yang wajib diketahui. Dia nyeleneh, dia mengakui atau bahkan ragu-ragu, benar enggak ya Nabi Soleh itu, gitu. Itu ya. Seseorang yang inkar terhadap risalah salah satu orang nabi dari nabi-nabi yang sudah disepakati, maka itu termasuk murtad i'tiqadi. Kemudian au jahdat harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, atau mengingkari terhadap salah satu huruf dari huruf-huruf Al-Qur'an, mujma'an alaihi yang sudah disepakati dari oleh para ulama. Misalkan Ar-Rahmanir Rahim, rohnya tuh tidak termasuk huruf dari Al-Quran. Pokoknya nama mengingkari huruf-huruf yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa itu termasuk huruf Al-Quran. Ha-mim, tidak, ha-nya itu tidak termasuk. Begitu ya. Berarti kitanya juga kan harus tahu ya, harus paham juga terhadap Al-Quran. Tapi ketika kita sudah tahu dan kita meyakini bahwa itu adalah bukan huruf Al-Quran, padahal itu sudah disepakati itu adalah huruf Al-Quran, termasuk huruf Al-Quran, maka termasuk murtad i'tiqadi. Kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, auzada harfan fihi mujma'an ala nafihi, atau menambahkan huruf-huruf Al-Quran, menambahkan huruf-huruf Al-Quran yang sudah disepakati bahwa huruf itu tidak ada di dalam Al-Quranul Karim, gitu ya. Ini bagi orang-orang yang memiliki ilmu tinggi kayaknya. Ibu bapak sudah pernah menghitung huruf Al-Quran? Belum kan ya? Itu orang para ulama itu dihitung huruf Al-Quran ada sekian, gitu ya. Dan memang memiliki ilmu tertentu. Contohnya begini contohnya. Dalam ilmu rosem nanti ada ilmu rosemnya. Maliki yaumiddin, itu ya Ustaz ya. Maliki ada mim sama alif atas atau memang nganggo mad badal, pakai tanda katah yang berdiri. Bagi ulama-ulama yang sudah memiliki ilmu qiraah kayak gitu, itu ada pakai huruf alif, ada pakai huruf alif. Nah, ketika memang sudah disepakati bahwa itu ada huruf alifnya, kemudian huruf alifnya kita buang, kemudian kita percaya ini tidak ada huruf alifnya, padahal itu sudah disepakati itu ada huruf alifnya, maka itu adalah murtad i'tiqadi. Subhanallah ya. Nah, makanya juga kita harus lebih mendalami lagi tentang Al-Quran. Kemudian al-kadzdzaba rasulan, atau membohongkan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Au naqasahu, atau mengurangi para rasul itu ada 25 misalkan. 5 enggak. Nabi ini mah tidak termasuk yang 25. Nabi Soleh mah tidak termasuk yang 25 gitu. Mengurangi jumlah para rasul. Ausogoro ismuhu, atau mentasgirkan nama para rasul biqasdi tahkirihi, dengan niat menghinakan para rasul. Nama rasul itu misalkan Kanjeng Nabi Muhammad ditasgirkan. Tasgir itu sebutan untuk menghinakan ya, mengecilkan. Sogirun kecil, tasgir itu kecil. Misalkan begini, namanya Aziz itu mulia, karena mulianya sedikit, Muzaizun, tasgir itu isim tasgir. Dalam ilmu nahwu itu ada tasgir. Cara tasgir itu dimasukkan ke pola fu'ailun. Namanya Muhammadun, Muhammidun. Muhammad itu orang yang terpuji, Muhammidun, jadi terpujinya sedikit, tapi niat menghinakan.
namanya Aziz Muzaizun, sedikit gitu itunya, menghinakan, cilik. Apalagi ya, kabirun besar, kubairun, itu isim tasgir namanya ya. Mentasgirkan nama-nama para rasul itu murtad, bahaya gitu ya, tidak boleh. Dan menghinakan, niat menghinakan. Au jawaza nubuwat ahadin ba'da Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir adalah membolehkan, mengiktikadkan, menganggap ada lagi nabi, membolehkan kenubuwahan, kepangkatan kenabian setelah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang yang membolehkan lagi dalam hatinya ada nubuwah itu ada kenabian setelah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu murtad. Yaitu nantinya bisa-bisa jadi ada Nabi Mulyadin. Oh bener, Mulyadin teh nabi Sukabumi. Ada siapa yang terakhir? Ahmad Musadeh, Mirza Ghulam Ahmad, nabi eta teh betul dalam hatinya, mengakui, membenarkan benar eta teh nabi, membolehkan, boleh sampai akhir zaman pun nanti para nabi tetap akan ada gitu. Padahal nabi terakhir itu adalah kanjeng Nabi Muhammad. Seseorang yang membenarkan, yang membolehkan, yang menganggap ada nubuwah setelah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu termasuk kufur i'tiqadi. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak tadi bahasannya ya, yang termasuk murtad i'tiqadi. Mudah-mudahan kita bisa terbentengi kalau sudah tahu langkah kita, akhlak kita, iktikad kita, keyakinan kita tuh dibentengi supaya kita tidak termasuk kepada hal-hal yang sudah disampaikan tadi oleh Syekh Thohir. Itu ya, yang jelas ramyang-ramyang, bayang-bayang, ya kita harus menghindarinya dari iktikad yang jelek itu. Itu ya, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengkaji ini kitab Sulamut Taufik ini sebagai akhlak, sebagai ikhtiar, jangan sampai akhlak iktikad kita itu bimbang, ragu, kemudian goyah, kemudian menceng begitu. Harus lurus, betul-betul lurus, iktikad yang lurus yang akan selamat. Gitu ya, mudah-mudahan kita bisa selamat, mudah-mudahan oleh Allah diselamatkan dari iktikad yang bisa memurtadkan kita, mengeluarkan kita dari agama Islam. Insyaallah tiasa dipahami, insyaallah kira-kira ya mudah-mudahan. Tapi barangkali ada yang mau disampaikan sebelum ditutup karena sudah siang ya, mangga. Nah, ngobrol saran-saran. Sifat-sifat wajib bagi Allah. Ya. Takwil sifatnya ya. Aras di atas aras. Imam yang ya. Supaya laras. Yang abdi pahami ya tentang sifat itu berdasarkan imam-imam yang 4 ya. Karena kita hidupnya tadi ke Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam yang 4 itu setelah Abu Hasan Al-Asy'ari maksudnya gitu kan ya. Setelah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau kan masih para sahabat ya. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hambali, Imam Abi Hanifah, Imam Maliki, kemudian kita salah seorang dari sisi fikih ngambil kepada Imam Syafi'i ya. Kemudian dari sisi akidah kita berpaham kepada lebih-lebih itunya ke
Imam Al-Ghazali. Nah, kaitannya dengan antara takwil itu yang jelas kita harus mentanzihkan Allah. Tanzih itu apa? Membersihkan Allah. Artinya membersihkan Allah tadi, makanya Imam Abi Hasan Al-Asy'ari itu menggarisbawahinya mukhalafatul hawadisi. Mukhalafatul hawadisi itu berbeda dengan makhluknya. Artinya berbeda dengan makhluknya. Ketika ada kalimah Al-Quran, kan tadi kalimah Al-Quran ya, dari firman-firman Allah, misalkan yadullahi fawqa aydihim ya, tangan Gusti Allah, kan begitu ya, yadun kan tangannya, yadullahi fawqa aydihim, tangannya Gusti Allah berada di tangannya mereka, tangannya semua makhluk. Atau tadi ar-rahmanu alal arsyistawa, tapi memang bahasan itu ya, bahwa Gusti Allah itu mengartikan Allah itu, karena yang kita tahu, yang sudah kita ketahui di dalam yang kalau Allah itu kan di atas sana. Nah, sementara Gusti Allah kan tidak bertempat, karena yang bertempat itu adalah makhluk. Gusti Allah. Ketika Gusti Allah ada di mana-mana juga kan tempat ya. Jadi Allah ada di mana tuh? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping. Allah ada di mana-mana. Di mana-mana juga ada tempat. Di mana-mana ada tempat. Yang jelas kita harus mentanzihkan Allah. Kita harus membersihkan Allah dari sifat-sifat makhluk. Itu saja, Ustaz. Jangan sampai kita terjebak ke dalam salah satu pemikiran, nanti masuk ke hati bahwa Allah, artinya Allah di situ ketinggiannya. Dan ketika kita menyebut tinggi juga di atas sudah tempat, gitu sih. Iya, bukan. Selain di luar imam yang 4 itu ya, yang dipahami. Jadi madzhabul arba'ah, karena madzhabul arba'ah berpegang kepada yang Imam Asy'ari mukhalafatul hawadisi, semuanya meyakini bahwa Allah tidak bertempat, mukhalafatul hawadisi, dalam rangka tanzih bi tasbihillah taala, membersihkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan kalaupun memang dikejar memang subhanallah ya Ustaz ya, subhanallah gitu. Gitu ya. Yang jelas kita juga harus mempunyai konsep etika seperti itu. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Luhur, Allah Maha Agung. Itu sebagai salah satu pendekatan saja, walaupun bisa tergambarkan. Agung juga sebagai bentuk, padahal Allah agung kan bentuk ya, agung bentuk ya, agung besar bentuk. Padahal Allah tidak berbentuk, hanya pendekatan saja keagungan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang jelas mukhalafatul hawadisinya itu yang harus ditanamkan. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah memiliki sifat wajib, dan sifat wajib bagi Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Dan kita harus bisa membersihkan dalam hati. Gitu. Ustaz, terima kasih Manursun. Oke, mohon. Ini kan banyak dari anak itu orang tua kita mengatakan ketika ada seorang anak bertanya, karena kan pertanyaan itu nyeleneh, anak kecil gitu. Iya, anak kecil itu nyeleneh. Filosofis, filosof anak kecil. Kangen. Karena tuh, nah terus kayak tadi kan kita kan harus mengkaji kan. Terus bagaimana kita selaku calon orang tua ya. Ketika menanggapi pertanyaan Allah itu di mana, itu bagaimana? Ya. Ya, terima kasih. Allah itu di mana gitu ya, kata anak-anak kecil. Jadi Allah itu ada. Allah itu di mana? Oh, di mana-mana ada gitu. Di mana-mana saja sudah ada tempat gitu ya. Jadi kita cara penyampaiannya untuk anak kecil memang disesuaikan dengan pola pikir anak kecil itu ya, supaya, dan ini pun ini begini. Abu Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi ini juga kan pendekatan ya saja. Metode
metode untuk ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala, teknik agar kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin oleh kita kalau Allah itu tidak wujud gitu misalkan ya. Padahal kan menurut Said Akil Buya itu Buya Said Akil, sifat wujud padahal tidak ada di dalam Al-Qur'annya tapi diadakan kan itu ya. Itu cerdasnya Abu Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Allah itu bayangin kalau Allah kebayang tidak ada gitu kan. Dan memang tidak bakalan kebayang bahwa Allah itu tidak ada, harus ada gitu. Nah, pendekatan kepada anak-anak, cara menjawabnya disesuaikan dengan otak anak itu. Gak apa-apa. Kalau untuk sementara mah gak apa-apa. Kalau untuk sementara mah Allah ada di mana? Allah kan tidak bisa terlihat, gitu, ya. Allah mah di sini juga ada, di sini juga ada. Kayak gitu-gitu ya. Ketika di sini juga tempat sih. Allah melihat kita, walaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Dimanapun kita ke langit, Allah ikut kita. Bahkan Allah tadi, Allah mah lebih dekat daripada urat nadi. Ada di sini ya ada Allah. Gitu ya. Dan itu kecerdasan orang tua juga dalam mengolah kata agar anaknya paham. Begitu ya, Bapak. Itu mah bagaimana saja cara mengolah kata-katanya, tapi yang penting tadi kita bisa membersihkan, mentanzih Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita juga harus cerdas kitanya juga harus cerdas ya sebagai orang tua supaya kita bisa memberikan kata-kata pendekatan gitu kepada anak. Dengan kata-kata kita tidak mengkotori Allah, tidak mengotori nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Gitu ya. Itu mah diserahkan kepada setiap orang tuanya masing-masing. Yang jelas kata-kata tanzihnya harus dipegang, membersihkan Allah Subhanahu wa taala-nya dipegang. Begitu. Itu ya. Dan itu tidak bisa dijabarkan secara gitu ya. Enggak. Ada lagi mungkin enggak Pak Dokter. Murtad, kita melakukan murtad. Oh gitu. Pak Dokter, yang memurtadkan tadi kita meyakini ya, beriktikad tidak mewajibkan sesuatu yang diwajibkan oleh syara. Sholat Jumat wajib ya fardu ain. Yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali itu apa namanya? Munafik ya. Iya, kalau sampai kufur enggak biasa itu. Betul gitu ya? Perbuatan. Tapi kalau memang dalam hatinya meyakini sholat Jumat tidak wajib, kalau meninggalkan tapi dalam hatinya meyakini, misalkan gitu ya, dalam hatinya meyakini sholat fardu iya, tukang becak pangapunten, dan ini mah memang kita semua gitu. Kita tahu bahwa itu pahit, gitu. Tapi dimakan gitu kan ya. Kita tahu api panas tapi ya dipegang. Kita tahu sholat subuh fardu gitu, fardu ya, tapi tidak dilakukan. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau memang sudah dalam hatinya meyakini, kan persoalan hati etika dia, maka murtad. Nah, bagaimana cara kita kembali gitu ya Bapak ya? Bagaimana cara kita kembalinya? Harus dirubah keyakinan itu lagi. Dan memang pada waktu itu yakin betul bahwa sholat itu fardu. Terus yang membetulkan keyakinan kita itu ya kita sendiri saja, Bapak, kita sendiri dirubah. Subhanallah ya. Persoalan keyakinan ini tadi kata saya juga, ya tidak usah ke KUA. Jadi saya harus ke KUA lagi gitu kan ya, atau di depan Pak Ustadz gitu.
I'tikad keyakinan itu hubungan kita aqada yaqidu datan wa aqidatan. Ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus betul-betul ikatannya. Tapi kalau tadi ketika kita beriktikad maka ikatannya itu kan putus gitu ya Pak ya. Bagaimana cara itu? Harus cepet-cepet diitukan lagi. Begitu. Caranya bagaimana ya kitanya sendiri. Itu kan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap lagi itu mah baru ucapan. Ya. Tapi kalau nanti suatu saat i'tikad lagi yaitu tadi wataraddada jadi bolak-balik Bapak. Bolak-balik masuk Islam lagi, enggak Islam. Makanya kitanya nyuwun diistiqomahkan di dalam keislaman teh begitu. Sehingga oleh Gusti Allah Taala tuntunan kawan muslimun betul-betul harus dijaga dari mulai ketika sudah tadi mohon wajibu hibduhu wahirsuhu, wajib menjaganya dan memelihara. Jadi Islam tadi dipelihara. Jangan sampai kalau tidak dipelihara bisa-bisa ya jadi murtad lagi. Atau memang tidak tahu Pak. Lah kita teh ternyata manjing mutu Islam teh atau memang durung Islam juga. Itu ya Bapak ya. Nah, mudah-mudahan ya sedikit lah Bapak. Ya, kitanya keyakinan harus betul-betul mantap. Karena yang menilai keyakinan juga ya Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menilai keyakinan kita Allah ya. Ya, bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan KUA. Yang menilai keyakinan kita Allah Subhanahu wa taala. Paling amalia perbuatan kita mah itu mah hanya sebagai bentuk dari keyakinan saja ya. Orang yang sudah yakin benar-benar kan mantap. Salat itu pun musuh kan ya. Orang yang yakin terhadap sholat bahwa sholat itu wajib, rukun-rukunnya tahu, ya beda dengan orang yang tidak tahu. Sholatnya juga biasa-biasa saja. Nah, orang yang sudah keyakinannya mantap dengan sendirinya mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ilmunya harus digali lebih dalam lagi agar keyakinannya lebih mantap lagi. Kalau keyakinannya lebih mantap nanti kuat. Tapi kalau tidak kuat karena dukungan ilmunya tidak ada, ya kita juga goyang-goyang. Dan kita tadi ragu berarti Islam enggak Islam. Gitu ya Bapak ya. Mudah-mudahan teras-teras dibupuk bimbing kita juga sami-sami. Gitu barangkali ibu-ibu pada nggih matur mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman gini ya Ibu ya. Jam oh gitu. Terus ada lagi sekarang lagi musim itu sujud kakinya diangkat kakinya. Iya, menyikapi itu ya Ibu ya. Sebagai ustaz. Iya. Betul. Nah, untuk meletak kebusinan yang meletak kebusinan itu termasuk saya kan anak-anak juga tuh ya pada itu salah. Betul. Nah itu gimana Ustaz? Iya. Masuk itikad. Itikad. Murtad itikad juga ya. Ya makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih. Ya disitulah bergesernya moral. Zaman tadi kata Ibu ya sudah zaman begini ya, zaman dekadensi dan bahkan tadi kata Imam Syekh Thohir kan sudah bilang tadi di awal watasahulu dan gagampangan dianggap mudah enteng-entengan padahal kata keluar dari agama Islam. Oh Pak, coba ada orang yang ngomong kayak apa sih neraka tuh dikojai baik astagfirullah. Orang ya karena tidak tahu barangkali. Ya tidak tahu atau cari tahu. Atau
atuh sudah puguh mah bodoh ngomongnya ya Allah, coba jadi orang bodoh yang menang gitu. Gak bisa. Zaman sekarang ya karena pengaruh teknologi. Jadi ibu untuk menyikapi hal itu, makanya kita sebagai seorang ustadz, sebagai guru, sebagai orang tua harus bisa menjaga itu tadi. Kita menanamkan kepada putra putri kita supaya tidak tasahul itu supaya tidak gagampangan. Cara berbicara juga kita harus akhlak. Itu ya. Makanya akhlak lil banin dan akhlak lil banatnya dipakai. Ya, karena ya sekarang pada budi pekerti saja sudah hancur. Budi pekerti di sekolah itu sudah subhanallah ngomong saja. Iya, subhanallah betul, Gusti Agung. Dan bahkan sekarang mah dijadikan konten sih kan. Pengen viral malah ngomong kayak gitu ya Bu ya. Dan padahal itu termasuk murtad, termasuk keluar dari agama Islam. Begitu. Walaupun barangkali tidak tahu kenapa tuh tidak mencari ilmu. Kan itu salah satunya ya. Dan memang karena orang mencari ilmunya juga sudah sangat sedikit. Sekarang mah bukan mencari ilmu, mencari tenar. Gitu ya. Jadi ibu, orang-orang yang guyonan nggak boleh, guyonan pakai nama Allah, guyonan pakai para nabi gitu ya ibu ya. Jadi sholat juga istihza namanya tuh bahasa Arab. Istihza teh ya guyonan bahasa Jawa apa? Ngaledek, bahasa Sunda. Ngaledek, tapi ngaledek pakai agama tidak boleh. Kita sebagai guru, kita sebagai ustadz, kita sebagai orang tua, ayo tanamkan ke masyarakat, ke putra putri kita, ke anak kita, yang barangkali kita sebagai suami ke istri kita ke suami kita, supaya tadi omongan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada sesuatu yang diucapkan kecuali di samping-sampingnya itu ada malaikat raqib dan malaikat atid. Kita harus bisa mentransformasi ilmu yang sudah kita tahu terhadap anak didik kita, putra putri kita, masyarakat, keluarga kita. Mulut harus dijaga, tidak boleh sembarangan ngomong. Memang dunianya sudah dunia kayak gini, dunia komedi, jadi konten. Padahal komedi kan nanti juga ada nih di dalam di kesini-sininya ya. Perkataan yang membuat seseorang itu ketawa, padahal itu ya niat istihza, itu sudah dosa begitu ya. Tapi ini kan sekarang mah dijadikan komoditi, ya jadi komoditi ya Bu ya. Nah, ya kayak tadi guyonan, tapi Pak Ustaz yang itu Pak Ustaz Nabi Wir kata ibu gitu. Gak boleh ibu ya, gak boleh, tetap gak boleh. Kenapa gak boleh? Kalau dibolehkan ya ngece, kalau dibolehkan ya ngaledeknya kan agama, nantinya itu jadi agama. Dan memang sekarang ya tadi kata ibu sudah zamannya agama itu sudah diece, sudah diledek. Karena memang bisa jadi karena orang yang beragamanya juga gitu ya. Ibu itu barangkali ibu ya. Matur suwun. Itu saja barangkali. Ada lagi ibu? Bapak? Pertanyaan kedua teh apa teh ibu? Oh, wala taqrabu zina. Iya. Dengan itu zaman sekarang ibu ya. Ya itu juga memang harus kitanya ibu ya. Kita, ibu, bapak, guru dan masyarakat. Semuanya harus berkolaborasi agar itu teh barangkali sudah dekat kiamat ya kita teh ya. Watadharuz zina, sudah zahir zina teh sudah bahkan legalisasi, sudah dilegalisasi di pacaran teh malam minggu mau sudah ya. Tetap ibu tidak boleh, agama mah tidak ada tawar menawar ya. Wala taqrabu zina, tidak boleh dekat-dekat kepada zina, apalagi zinahnya. Tidak boleh melegalisasi zina, melegalisasi pacaran anak kita, pangapunten ya sebisa kita lah.
sebisa kita, sekuat-kuat kita barangkali gitu ya. Jangan sampai yang tadi wahalala haroman, menghalalkan yang sudah diharamkan oleh agama. Wala taqrabu zina kan artinya tidak boleh ya, haram mendekati zina, apalagi zinahnya. Ini menghalalkan, apa-apa tidak boleh murtad, termasuk murtad ibu ya. Nah, itulah itu ya ibu yang dimaksud itu ya tadi. Halo. Jadi betul-betul gimana ibu? Laras mohon. Kita harus bisa sarang-sarang menjaga putra-putri kita, masyarakat, dan memang dengan pemerintah juga ya, tidak bisa dengan sendirinya gitu. Subhanallah emang ya, karena memang sudah masuk ke pribadi, masuk ke HP, masuk ke itu, padahal mah di rumah, tapi zina juga, pacaran ya video call atau apa. Subhanallah ya. Kalau memang seperti itu, kitanya meminimalisir. Kalau tidak bisa, meminimalisir, mengecilkan maksiat. Kalau bisa mah udah diputus maksiat ya. Tapi kan memang maksiat bisa diputus maksiat. Tidak bisa kan maksiat mah ya. Selama setan ada mah maksiat terus berjalan saja. Cuman jangan sampai maksiatnya itu membesar begitu, meluas dan melegal dan jadi legal. Meluas, kemudian jadi legal, kemudian jadi biasa. Kalau sudah biasa dianggapnya tidak dosa. Kalau dosa sudah dianggap biasa, wallahu a'lam, itu salah satu cirinya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nanti su'ul khotimah itu salah satu cirinya sudah melegalisasi, membiasakan sesuatu yang dosa. Nanti kalau sudah biasa kan tidak dianggap dosa. Kalau sudah tidak dianggap dosa, tadi menghalalkan yang diharamkan. Na'udzu billahi min dzalik. Ayo sarang-sarang jaga, perkuat. Itu saja Bapak ada deh. Udah siang ini, angkusnya berapa ini? Nggih, matur suwun ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan kita bisa menjaga hati kita, keyakinan kita dari murtad i'tiqadi. Siapa lagi yang mau menjaga kita? Ada bukan Pak RT, bukan Pak Ustadz. Ya, Ustadz salah satu yang menyampaikan ya, yang menyampaikannya. Tapi yang menjaga itu keyakinan kita Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun ka Gusti Allah supaya dikuatkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka. Ya Allah, kalau Engkau sudah beri hidayah kami terhadap Islam, terhadap akidah yang kuat, terhadap, mudah-mudahan jangan sampai Engkau belokkan lagi akidah ini ya Allah. Jangan sampai. Caranya bagaimana? Jangan sampai doa itu terus dibaca tapi tidak dipupuk, ngajinya enggak, itunya enggak, malah sedikit-sedikit terus saya dipupuk dosanya. Ya enggak berarti doanya juga ya. Doanya dipanjatkan sambil kitanya terus diikhtiarkan. Harus ikhtiar di alam dunia, berikhtiar. Gak cukup untuk doa saja. Ya Allah, segala kerja ya gak dapat juga ya. Ya Allah diberikan hidayah, ngaji enggak, taklim enggak, kumpul karo orang soleh enggak, apalagi ya enggak, ya insya Allah jauh dari agama. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada baiknya, ada bagusnya, ada benarnya, hakikatnya dari Allah ibu bapak. Ada salahnya dari kebodohan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita, etikat kita, sehingga etikat kita masuk etikat yang baik, etikat yang benar, sehingga ketika membawa etikat yang benar kita meninggal dalam keadaan Islam husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan doa tutup majelis, kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.